Sekarang saya, tadi kan sudah lihat di media, benar tidak dihukum ini? Saya mencoba memberikan pendapat atas sidang terdakwa Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait laporan Hotman Paris Hutapea. Dalam persidangan ini, sahabat, ada yang janggal menurut pengacara Batak Tebak Langsung. Dalam video cuplikan ini saya buat, sahabat, bagaimana seorang terdakwa yang disidangkan. Kemudian dia memposisikan dirinya sebagai terdakwa dan sebagai penasihat hukum atas dirinya sendiri, melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap saksi dan dijawab oleh saksi dan dibiarkan oleh majelis hakim yang mulia. Ini menjadi aneh bagi saya, sahabat, karena dalam persidangan-persidangan pidana, terdakwa tidak diberikan kewenangan untuk bertanya, tetapi untuk merespon atau untuk memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan saksi, di mana keterangan saksi itu yang menurut terdakwa dia keberatan atau dia tidak keberatan, atau dia menerima keterangan saksi itu atau tidak setuju dengan keterangan saksi itu. Terdakwa hanya diberikan hak untuk menanggapi keterangan-keterangan saksi dan bukan bertanya dengan posisi sebagai pengacara atau posisi sebagai penasihat hukum. Inilah, sahabat, yang saya lihat ada kejanggalan dalam pelaksanaan KUHAP dalam persidangan dari Rasman Arief Nasution. Inilah pendapat saya, sahabat, sebagai praktisi hukum yang sudah sekian puluhan kali ikut mendampingi terdakwa dalam berbagai kasus, baik kasus pidana umum, kasus korupsi, dan kasus-kasus lain. Hakim selalu menegur terdakwa bila dia bertanya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa terdakwa hanya diberikan kesempatan untuk merespon atau untuk menanggapi keterangan-keterangan saksi dalam semua persidangan-persidangan. Bukan bertanya dalam kapasitas seolah-olah dia menjadi penasihat hukum dan terdakwanya tidak ada. Padahal pengacara yang juga menjadi terdakwa haruslah tetap diposisikan sebagai terdakwa, bukan penasihat hukum. Ketika pengacara yang memposisikan diri sebagai terdakwa dan memposisikan diri sebagai penasihat hukum, untuk apa dia perlu didampingi oleh penasihat hukum lainnya? Karena dia dapat membela dan melakukan tugas-tugas advokatnya untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai terdakwa. Disinilah, sahabat, menurut saya sebagai pengacara Batak Tebak Langsung, sekali lagi, ada hal yang perlu direspon oleh kita sebagai penasihat hukum atau para praktisi hukum atas pelaksanaan persidangan yang terjadi dalam kasus Rasman Arief Nasution ini. Demikianlah, sahabat, semoga pendapat saya ini ada manfaatnya dan menjadi bahan pertimbangan dan mungkin dapat direspon oleh orang lain sebagai penasihat hukum. Apakah hal-hal tersebut lumrah bisa terjadi dalam persidangan-persidangan yang saudara alami? Mungkin apa yang saya alami dengan sahabat alami dalam membela terdakwa. Ada perbedaan-perbedaan pelaksanaan KUHAP. Mungkin dalam kapasitas saya mendampingi terdakwa, klien saya sebagai terdakwa dilarang bertanya. Mungkin dalam posisi saudara-saudara sebagai penasihat hukum terdakwa dalam persidangan pidana, diberikan kewenangan bagi terdakwa itu untuk bertanya. Hal ini perlu kita sampaikan, sahabat, agar ada pengetahuan umum bagi publik dan kritisi bagi kita para praktisi hukum, khususnya yang mendampingi dan menjadi kuasa hukum dalam persidangan-persidangan terdakwa. Semoga ada manfaatnya, sahabat.